Audio Jungle. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tristari. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4 di STKIP PGRI Tulungagung. Nah, kali ini saya akan memberikan video materi pembelajaran dengan mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Nafik Umurul Hadi, SEMSI. Video ini dibuat sebagai pengganti UTS pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelum kita ke materi pembahasan, saya minta jempolnya untuk like dan subscribe video kami di channel Pendidikan Ekonomi A 2018. Oke, sebelum ke pokok pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana keadaan pasar ekonomi Indonesia dan internasional akibat penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, seluruh dunia saat ini tengah berperang melawan epidemi virus corona atau COVID-19. Hanya dalam jangka waktu 3 bulan, pandemi virus ini telah berdampak luas ke berbagai negara. Tak hanya menginfeksi hingga jutaan orang, pandemi ini juga menyebabkan manusia dan barang tak bisa lagi bebas berlalu lalang mengelilingi dunia. Virus ini telah melumpuhkan sistem ekonomi termasuk pasar pada beberapa negara hingga mendunia. Tidak lain halnya dengan negara kita, negara Indonesia juga terkena dampaknya. Mengapa sistem ekonomi pada pasar itu bisa lumpuh? Nah, hal ini dikarenakan adanya penerapan lockdown yang dilakukan oleh beberapa negara dengan tujuan pemutus penyebaran virus COVID-19. Lalu, pokok pembahasan apa sih pada video kali ini? Nah, saya akan membahas 2 pokok permasalahan di sini. Yang pertama, apa aspek perilaku konsumen dan produsen yang terjadi ketika adanya perubahan di pasar Indonesia dan internasional terkait dampak penyebaran virus COVID-19. Lalu yang kedua, apa yang saya lakukan ketika saya adalah menjadi seorang pelaku bisnis pada situasi ini. Nah, pada topik yang pertama, saya akan membahas tentang aspek perilaku konsumen dan produsen yang terjadi ketika adanya perubahan di pasar Indonesia dan internasional akibat dari dampak penyebaran virus COVID-19. Perilaku konsumen di pasar Indonesia terjadi ketika pandemik virus COVID ini menyebar secara luas dan berdampak pada dunia usaha. Mengingat pandemi ini mengancam kebutuhan dasar untuk menyelamatkan diri dengan cara sebisa mungkin masyarakat memiliki stok makanan dan minuman. Perilaku masyarakat ini menjadi sangat konsumtif saat pandemik virus ini. Pemenuhan kebutuhan stok makanan dan minuman pun caranya juga berubah. Jika sebelumnya konsumen itu masih bisa berjalan, berkendara untuk membeli stok makanan dan minuman, karena pandemi virus COVID ini mengubah perilaku masyarakat atau konsumen tanah air ketika diberlakukannya himbauan untuk tinggal di rumah demi mencegah penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat. Nah, studi menunjukkan bahwa sekitar 40% konsumen harus membeli secara daring atau online. Kalaupun pembelian itu dilakukan secara luring atau offline, konsumen cenderung memilih untuk membeli kebutuhan yang jaraknya lebih dekat dengan rumahnya. Dari sisi konsumsi, masyarakat menjadi lebih sering untuk memasak di rumah dan membeli sembako-sembako tersebut. Nah, tidak hanya itu, masyarakat Indonesia juga menjadi lebih sering perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan. Sebanyak 44% konsumen mengaku lebih sering mengkonsumsi minuman bervitamin, obat-obatan, maupun membeli alat-alat kebersihan. Studi juga telah mengatakan bahwa sekitar 80% konsumen Indonesia telah mengakses informasi seputar COVID-19. Nah, hal inilah adalah sumber informasi yang paling banyak dipakai dan diakses oleh konsumen di tanah air terkait akibat virus COVID-19. Lalu perilaku konsumen di pasar internasional itu adalah saat menurut lembaga konsultan manajemen atau BCG menunjukkan adanya nada pesimisme dan sentimen pada konsumen di berbagai negara pada saat adanya implikasi dari lockdown. Nah, ketika itu masyarakat lebih sering berhati-hati dalam melakukan konsumsi untuk berusaha menjaga dirinya. Daya beli masyarakat terhadap produk dari negara lain juga sangat menurun drastis. Karena semenjak diberlakukannya lockdown di beberapa negara, hal ini otomatis telah menutup kegiatan ekspor impor barang dan jasa di luar negeri
Akibatnya terjadilah pengurangan produk yang digunakan dari luar negeri dan masyarakat Indonesia telah memilih melakukan perdagangan di dalam negeri saat ini. Kemudian yang kedua yaitu aspek perilaku produsen di pasar Indonesia dan internasional. Perilaku produsen di pasar Indonesia yaitu pasar Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis ketika adanya pandemik virus ini, tidak lain hanya dengan produsen. Namun disinilah malah terjadi kenaikan permintaan barang atau supply yang melebihi kapasitas pasar. Dalam hal ini banyak produsen yang mengubah perilakunya menjadi pemasok barang yang saat ini dinilai paling penting dari segi permintaan konsumen. Nah, dari sini saya mencakup dua permintaan dari konsumen yang sangat diminati. Yang pertama itu adalah kebutuhan pasokan bahan sembako. Nah, karena bahan sembako yang permintaannya itu sangat naik, maka terjadilah kenaikan harga seperti sesuai dengan hukum penawaran, yaitu apabila terjadi kenaikan harga jual barang yang ditawarkan, maka jumlah permintaan penawaran akan bertambah. Nah, yang kedua adalah kebutuhan pasok alat kebersihan dan obat-obatan, seperti halnya masker, minuman bervitamin, obat-obatan, alkohol, hand sanitizer. Nah, perilaku produsen saat ini ia mengubah perilakunya yang tadinya itu menjual masker, satu masker itu sebesar Rp1.000 menjadi Rp10.000. Nah, perilaku produsen di pasar internasional juga menyebabkan adanya tekanan yang besar dengan adanya penggangguan atau virus COVID-19 yang mengganggu perekonomian ini. Banyak perusahaan besar mengurangi kegiatan bisnis secara signifikan, khususnya di negara Cina. Di negara Cina bisa dibilang sebagai pemasok barang-barang terbesar di dunia ya, seperti tekstil, mesin listrik, kemudian bahan baku, sektor migas atau yang lain-lain. Kemudian karena virus corona ini, perusahaan dan pabrik di sana itu ditutup, tidak boleh beroperasi demi mengurangi penularan virus COVID-19. Karena itu, rantai pasokan bahan baku ke berbagai negara pun ikut seret. Tidak lain halnya dengan ekspor dan impor di negara Cina yang sangat menurun drastis. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance atau INEF mengatakan, Cina merupakan pengimpor besar minyak mentah, salah satunya itu dari Indonesia. Nah, jika impor migas Cina ke Indonesia itu melorot, maka tentu saja berakibat negatif terhadap penerimaan negara. Nah, belum lagi harga minyak mentah itu akan merosot. Lalu apa yang saya lakukan seumpama saya adalah pelaku bisnis pada situasi ini? Nah, ekonomi yang tiba-tiba ambruk dalam sekejap akibat penyebaran virus COVID-19 ke seluruh dunia dan di negara kita. Apabila saya menjadi seorang pelaku bisnis, maka saya akan memilih menjual produk yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Karena hal ini dapat membuat perilaku produsen tetap dapat memproduksi produknya dan tetap memiliki keuntungan. Kemudian yang saya harapkan pada kali ini adalah adanya keseimbangan. Adanya keseimbangan tersebut, maka pelaku bisnis bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar. Karena bisnis itu perlu sistem yang seimbang. Satu-satunya stimulus yang utama diberikan oleh pelaku bisnis atau pelaku industri adalah dengan menjaga keseimbangan produksi serta menjaga agar gelombang PHK itu tidaklah besar. Nah, solusi ini diantara lain misalnya adanya 4 biaya besar bagi dunia bisnis dan industri yang perlu diperhatikan agar industri itu tidak cepat kolaps. Nah, yang kedua, pemerintah juga perlu mengeluarkan stimulus bagi industri dengan tujuan agar likuiditas pekerja tetap terjaga. Nah, sekian teman-teman video materi pembelajaran kali ini tentang ekonomi internasional. Nah, saya terima kasih atas partisipasi kalian untuk menonton video ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe video ini. Nah, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.